Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kalista Finaliu, NIM saya 2133040101154. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Unpri Medan. Dengan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hotua Samosir, MSI. Secara singkat, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam sistem, terdapat subsistem-subsistem yang lebih kecil untuk menjalankan fungsi khusus untuk mendukung sistem yang lebih besar. Sedangkan informasi merupakan data yang diproses menjadi suatu laporan yang berguna bagi pemakainya. Yang ketiga, akuntansi. Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output berupa juga informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pemakainya. Jadi, sistem informasi akuntansi merupakan sumber daya yang digunakan untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Ingat ya teman-teman, sistem informasi akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan tentunya akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Lalu, apa tujuan sistem informasi akuntansi? Yang pertama, penyempurnaan standar pelaporan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah agar mampu menghasilkan laporan yang baik. Bentuk, isi, dan format harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua adalah pengurangan biaya klerikal. Sistem informasi akuntansi yang baik dapat mengurangi biaya klerikal. Biaya klerikal adalah biaya tulis-menulis dalam pencatatan akuntansi. Yang ketiga, peningkatan uji silang. Uji silang adalah pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Pada tahun 2009, Romney dan Steinbart menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk yang pertama, sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. Sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi. Efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan. Sistem informasi akuntansi juga mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contohnya nih, Bank BCA menempatkan banyak jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia. ATM ini tersambung dengan komputer sentral. ATM ini sangat mempengaruhi loh pelayanan kepada nasabahnya,
sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabahnya, mengungguli bank-bank lainnya. Guys, kalian tahu nggak kalau rupanya sistem informasi akuntansi itu merupakan sebuah subsistem dari sistem informasi, yang artinya sistem informasi akuntansi mempunyai sifat sebagai suatu sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling terikat. Menurut Burch dan Brudnitsky, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal juga dengan 6 blok. Menurut Burch dan Brudnitsky, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal juga 6 blok bangunan. Yang pertama adalah blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan yang terakhir adalah blok kendali. Yang pertama adalah blok masukan. Blok masukan merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Yang kedua adalah blok model. Blok model mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika instruksi dan perhitungan matematis, model persamaan akuntansi, yang fungsinya mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menghasilkan output. Contohnya, prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Yang ketiga adalah blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat berupa layar monitor, printer, internet, dan lain-lain. Yang keempat adalah blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Yang kelima adalah blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Dan yang terakhir adalah blok kendali. Blok kendali ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi bekerja apakah secara efektif atau tidak dan efisien atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu, apakah sistem informasi akuntansi berhubungan dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi? Jawabannya adalah ya. Prinsip dan karakteristik sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem. Yang berbeda hanyalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, sedangkan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menekankan pada informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal dan internal. Sedangkan sistem informasi manajemen
lebih luas dibandingkan dengan sistem informasi akuntansi. Karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi saja, tapi juga data non-akuntansi. Sistem informasi jauh lebih luas dari sistem informasi manajemen, karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Menurut pandangan lainnya, sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Jadi, posisi sistem informasi akuntansi dan posisi sistem informasi manajemen adalah sama. Transaksi keuangan, misalnya penjualan kredit, diproses dalam sistem informasi akuntansi. Sedangkan transaksi non-keuangan, misalnya nama pelanggan, alamat, nama personal, dan lain-lain, diproses dalam sistem informasi manajemen. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi berikut. Yang pertama adalah akuntan sebagai perancangan atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti mengenai aturan pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan, ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menilai internal kontrol dalam sistem. Yang kedua adalah akuntan sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga, akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan sistem informasi akuntansi kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. Yang keempat, akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem dan tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal kontrol yang memadai. Yang terakhir adalah akuntan sebagai auditor fraud. Auditor fraud dapat memberikan masukan untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi jika terdeteksi terjadinya fraud yang disebabkan oleh sistem informasi akuntansi. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah terjadi transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, dan siklus kas operasional atau kas kecil. Tetapi, berbeda dari perusahaan-perusahaan lainnya, perusahaan manufaktur memiliki kegiatan pokok yang berbeda juga dari perusahaan biasa lainnya, yaitu desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari 8 macam. Yang pertama adalah sistem akuntansi pokok, sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi persediaan, dan yang terakhir, sistem akuntansi aset tetap. Berikut saya tampilkan sistem-sistem tersebut. Demikian materi ini saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentang metodologi perkembangan sistem informasi. Terima kasih.